Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kami muliakan pengurus Masjid Jami'ul Muslim khusus Ismail Al-Azami Abdul Samsudin Al-Mahyari dan seluruh pengurus Masjid Jami'ul mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan dan keselamatan Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kami muliakan pimpinan Majelis Subuh dari Mewakili Kabupaten Ketua Majelis Subuh yang kami muliakan Bapak Ustaz Abdul dan Bapak Muhammad Ali dan Ustaz yang kami muliakan segenap Dewan Guru khusus dari Majelis Subuh Bapak Haji Mahmudi jadi Bapak Haji Abdul Hamid, Bapak Ustaz Haji Yudin, Bapak Ustaz Haji Hamida, Bapak Ustaz Haji Kasih, Bapak Ustaz Hasan dan semuanya seperti yang dimanakan Allah Subhanahu wa taala, para jamaah sekalian, para ketua masjid dan mushola yang dimanakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah, salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang kami muliakan, hadis selanjutnya hadis ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Ablighu hajata man la yastati'u iblagha hajatihi faman ablagha sultanan hajata man la yastati'u iblaghaha sabata Allah ta'ala qadamayhi 'ala sirati yawmal qiyamah. Hadis ini kita pahami ablighu hajata man la yastati'u iblagha hajatihi. Sampaikanlah keperluan, hajat, kebutuhan orang-orang yang tidak mampu menyampaikan keperluannya, menyampaikan hajatnya, menyampaikan kebutuhannya kepada pemimpin, pada sultan. Faman ablagha sultanan hajatan ma la yastati'u illa iblaghaha sabata Allah ta'ala qadamihi 'ala sirati yaumal qiyamah. Siapa orang yang bisa atau mampu menyampaikan hajat atau keperluan masyarakat, orang yang berkebutuhan, orang yang mempunyai keperluan kepada sultan, kepada pemimpin, maka nanti di akhirat ketika melintas di Siratal Mustaqim, kakinya akan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terpeleset melewati jembatan Siratal Mustaqim.
Jadi sebenarnya Bapak-bapak yang kami muliakan, ajaran hadis ini kita disuruh menolong orang yang mempunyai kebutuhan, mempunyai keperluan untuk menyampaikan kepada penguasa, namun dia tidak mampu untuk menyampaikan. Nah, makanya di sini alhamdulillah saya lihat ada wakil-wakil perwakilan daerah yang suka turun ke kebagusan. Nah, itu gunanya. Kalau wakil rakyat itu melihat hadis ini atau membaca hadis ini, insya Allah di yaumil akhirah, di yaumil qiyamah, ketika melintas di siratal mustaqim, dia kakinya akan ditetapkan, tidak akan terpeleset melewati jembatan siratal mustaqim. Jadi ini bukan hanya menyampaikan sesuatu kepada pemimpin negara. Siapapun pemimpinnya punya anak buah nggak enak mau ngomong atau gimana, bisa diskusi sama teman-temannya, bisa diskusi sama teman yang lainnya, bagaimana kebaikan-kebaikan yang akan kita lakukan. Kalau misalnya begini terus, kita tidak akan berubah-ubah. Nah, ini misalnya masjid kita lagi pembangunan, gimana caranya supaya ketua ini bisa mengkoordinir dengan baik. Kita diskusi, kita sampaikan kepada ketua dengan baik. Jangan bicara di belakang. Nah, begitu juga negara ini. Jadi jangan sampai rekening 3 bulan nggak dipakai-pakai, diblokir. Sok bini diblokir. Dan TKW nggak dipakai itu Diambil negara. Iya. Yang punya alat pancing yang nggak dipakai-pakai itu diambil negara. Ya, jadi sampaikan. Kayak kemarin tuh kasusnya siapa? Tom Lembong ya. Lembong. Nah, itu disampaikan akhirnya mendapat abolisi dari Presiden Prabowo. Ya, karena memang kekuatan politik itu sangat menentukan gitu. Jadi kita ini negara demokrasi. Demokrasi itu artinya kekuasaan di tangan rakyat. Siapa yang banyak, dia yang berkuasa. Jadi kalau misalnya yang banyaknya maling, nipu, berkuasa. ya penguasanya maling juga nantinya. Makanya kita ketika ada caleg-caleg yang kita ajukan, yang kita senangi, yang kita tahu jalan riwayat hidupnya, kita dukung agar kita bisa menyuarakan suara kita. Jangan sampai kita tidak peduli kepada pemimpin ini. Jangan-jangan ini hasil dari didikan para kolonial. Kolonial dulu kan begitu, pakai hadis. Dunia sidratul mukminin, dunia itu penjaranya orang-orang mukmin. Akhirnya nggak ada yang mau ngurusin negara. Kita didoktrin seperti itu sama Belanda. Udah kamu mah ngurusin agama aja, ngurusin masjid, negara nggak usah diurusin. Yang ngurusin orang-orang lain lagi. Akhirnya yang masuk ke pemerintahan nanti orang-orang di luar agama kita. Kalau sudah di luar agama kita, maka kebijakan-kebijakan pun akan berimbas kepada kita. Jadi ini mudah-mudahan kita sadar. Jadi hadis ini juga hadis buat para caleg, ya. Jadi niatkan bahwa dia ini ingin menyuarakan suara rakyat. Jangan sampai rakyat itu yang berkebutuhan, yang punya kebutuhan, yang miskin dan lain sebagainya tidak tersampaikan, tidak terpenuhi hajatnya. Tentunya dengan cara yang baik untuk mengingatkan pemerintah. Jangan demo tapi demonya politis. Hadis yang ke-10. Ibni Adam, ati'a rabbaka tusamma 'aqilan wa la ta'sihi fa tusamma jahilan. Wahai Bani Adam, ati'a rabbaka,
taatilah Tuhanmu, tusamma aqilan, maka kamu akan dinamai orang-orang yang berakal. Wala ta'sihi fatusamma jahilan, dan jangan kamu mendurhakai Tuhan, jangan kamu bermaksiat kepada Tuhan, fatusamma jahilan, maka engkau akan dikatakan orang yang bodoh. Jadi apapun yang Allah perintahkan kepada kita, mari kita taati. Saya sering memberikan contoh kalau khutbah itu bahwa Islam memberikan larangan, perintah dan larangan itu buat kita. Contohnya begini Pak, kita di lampu merah. Lampu merah itu kalau merah kita berhenti apa jalan? Berhenti. Nah, orang yang melihat lampu merah itu yang tidak kurang akalnya akan berkata, gara-gara lampu merah jalan saya jadi berhenti, motor saya berhenti, mobil saya berhenti. Itu kan orang-orang yang kurang akal sebenarnya. Padahal dengan adanya lampu merah justru akan memperlancar jalanan. Kan kalau orang-orang dulu masih kecil, misalnya dulu saya naik mobil sama bapak, saya bilang ya ada lampu merah, jadi lambat kita nyampe. Tapi sekarang kita yang udah tahu, yang udah gede, udah dewasa, berkata mestinya bahwa lampu merah itu justru akan mempercepat jalan kita. Kenapa? Karena diatur. Begitu juga agama, begitu juga perintah Allah Subhanahu Wa Taala, begitu juga larangannya. Kenapa Allah larang itu? Kenapa Allah larang judi, bagi online dan sebagainya? Itu kan buat kita semua, bukan buat menghambat kehidupan kita. Kenapa Allah larang berzina? Kan nanti nggak jelas keturunannya. Kenapa Allah larang judi? Karena nanti pasti akan membuat orang tersesat. Baru-barunya aja kita dikasih menang. Dan judul-judul itu baru-baru aja kita sudah. Kalau kita lihat podcastnya Ko Dennis itu kan begitu. Jadi judi online itu jangan sampai kita mau untuk mengikuti judi online. Kenapa? Pasti satu saat kita akan habis. Mohon maaf. Ini ada Pak Haji Hasib. Saya mau cerita dikit ya, gara-gara judi online. Dulu di salah satu bank departemen pertanian, mungkin ada orang pertanyaan Pak Haji Hasib. Karena Pak Haji Hasib kenal, itu juga kepercayaan keluarga Jumatan juga. Jadi kalau apa-apa urusannya ke bank itu, ke orang itu. Satu saat saya dengan bapak saya ngurusin lagi itu bank. Saya nggak sebut banknya dan orangnya. Saya tanya, kemana bapak ini? Ternyata udah nggak ada di bank itu. Dan orang-orang di bank pun sambil mukanya itu agak bingung gitu mau menjelaskannya. Udah saya ambil uang di ruangan khusus, pulang. Ternyata saya ngobrol-ngobrol dengan adik ipar saya yang kebetulan juga kerja di bank. Karena dia di pusat, dia tahu cabang-cabang itu ada masalah apa. Ternyata memang dia kerjanya di back office. Back office itu di belakang meja. Jadi dia tahu itu pin nasabah itu tahu. Jadi duit nasabah itu dia pakai buat judol. Habis 1 miliar lebih. Untuk mengganti itu bingung dia. Jadi asetnya dijual semua. Nah, ini hati-hati. Jadi jangan sampai kita menang. Enggak, itu dipancing. Akhirnya sekarang sudah tidak bekerja lagi. Jadi kalau di bank itu Pak, orang yang di back office itu tahu dia mau pakai duit nasabah itu bisa. Nasabah ini duitnya dioper dulu ke sini.
sini. Nasabah ini duitnya dioper ke sini dulu. Itu saya tahu. Jadi saya tahu dari adik ipar saya. Oh ternyata dia kena judol, kena judi online. Sampai miliaran Pak. Kenapa kamu orang bank itu mau main duit? Jadi duit yang receh-receh itu nggak terasa. Jadi mohon maaf. Jadi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah untuk kita semua, dan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah untuk kita juga. Ati' rabbaka tusamma akila. Taati Tuhanmu, maka kamu akan dikatakan orang yang berakal. Wala ta'sihi tusamma jahilan, dan jangan kamu maksiat, kamu akan dibilang orang yang bodoh. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kemudian kepada kita mengulang-ulang itu rahmatnya dari kita semoga kita tercapai rahmat kita semua dan ini adalah orang ini. Hadirin jemaah Allah sekalian meditasi kita bagi kita disertakan. Jadi silakan bagi saling mulia sebelum kita pada tugas tambahan ramai kami persilakan kita ini dengan membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin muhibbil qulubi wa ala walina wa ala niyyatil ablani wa jibaiha wa nuril awsari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin